Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alexander Baringbing, NIM D10511711036. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan georeferencing atau digitasi pada peta yang kita miliki. Pertama, diperlukan aplikasi ArcMap. Kemudian, pada layers dilakukan pemberian koordinat sistem, yaitu WGS 1984. Kemudian, input atau masukkan gambar referensi yang diberikan. Setelah gambar berhasil diinput, hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu memberikan control point yang ada pada menu georeferencing. Untuk memberikan control point tersebut diperlukan sebuah rectangle atau sebuah kotak untuk sebagai garis pada koordinat yang diberikan, yaitu menggunakan derajat dan detik. Setelah itu diberikan control point pertama, dengan cara klik kiri, kemudian klik kanan. Setelah titik pertama ditambahkan, lalu dilakukan penambahan titik kedua yang berada pada pojok kanan bawah. Setelah melakukan penentuan control point pada titik kanan bawah, dilakukan untuk titik kiri bawah. Lalu setelah ditambahkan rectangle, kemudian ditambahkan control point yang ketiga. Setelah titik ketiga sudah ditambahkan, kemudian ditambahkan control point keempat, yaitu di kanan atas. Setelah itu, rectangle yang diberikan tadi sudah dapat dihapus. Setelah pemberian control point tadi, digitasi map yang merupakan proses mengkonversi objek geografis dari peta analog menjadi ke format digital. Yang akan kita lakukan yaitu georeferencing. Georeferencing adalah proses pemberian referensi geografi atau lebih mudahnya memberikan suatu sistem koordinat dari objek berupa raster atau gambar yang belum mempunyai suatu acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Setelah tadi kita menambahkan koordinat pada gambar tersebut, selanjutnya kita lakukan digitasi tadi pada peta lokasi perkebunan sawit di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Yang pertama perlu dilakukan yaitu pada file kita tambahkan folder yang berisi save file nanti, yaitu
Kemudian kita tambahkan shape filenya. Nah, saya akan membuat shape file dari kebunnya pertama, jadi saya akan menambahkan poligon dan koordinatnya itu WGS. Setelah itu saya beri nama kebun. Untuk menambahkan gambarnya yaitu dengan mulai start editing. Kemudian dapat dipilih titiknya. Nah, seperti ini sudah jadi. Dan kita lakukan sama dengan pemukiman serta untuk sungainya juga. Berikut merupakan contoh gambar dari pemukiman, perkebunan, serta sungai yang telah saya buat poligonnya. Dan pada tahap selanjutnya akan dilakukan penambahan polyline. Dan setelah ditekan pada bagian editor untuk stop editing. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat polyline yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pada jalan dan pada batas-batas kabupaten ataupun batas kecamatan. Hal yang sama kita lakukan yaitu menambahkan shape file dari yang kita mau tambahkan, jalan aspal, kemudian feature type-nya polyline, dan diberikan koordinat yaitu WGS. Setelah itu kita bisa start editing, pilih jalan aspal, kemudian kita dapat mulai memberikan garisnya. Setelah polyline-nya telah ditambahkan, kemudian stop editing dan di save. Kemudian polyline tersebut digunakan juga untuk jalan tanah, anak sungai, batas kecamatan, dan batas kabupaten. Berikut merupakan contoh dari penambahan polyline yang telah saya lakukan. Setelah semua poligon dan polyline yang merupakan digitasi pada petanya telah dilakukan pembuatan stock list dan sudah selesai. Berikut merupakan peta dan stock list yang telah saya buat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.